Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran lagi, yaitu tentang hukum kepelitan di Indonesia. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wirmeka Putra SMSAK selaku dosen pengampu dosen mata kuliah tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian kepelitan, yaitu kriteria inti di mana kepelitan adalah kondisi hukum di mana debitur tidak mampu memenuhi kewajiban membayar utang yang telah wajib jatuh tempo. Yang kedua ada penetapan formal, yaitu keadaan pelit ditetapkan melalui keputusan pengadilan niaga setelah pemeriksaan perkara, yaitu yang bertujuan untuk menata pembagian harta debitur kepada kreditur secara teratur, adil, dan transparan. Yang selanjutnya ada dasar hukum kepelitan, yaitu kerangka hukum utama, yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepelitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU, yaitu berlaku seluruh wilayah Republik Indonesia, menetapkan prosedur pengajuan, pemeriksaan, putusan pelit, dan tata cara pembebasan harta. Nah, selanjutnya adalah memberi landasan bagi mekanisme PKPU sebagai alternatif penyelesaian. Selanjutnya ada pihak-pihak dalam proses kepelitan. Pertama ada debitur, yaitu pihak yang berutang subjek yang menyatakan pelit jika tidak mampu membayar. Kedua kreditur, yaitu pihak yang memiliki klaim utang terhadap debitur dan dapat mengajukan permohonan pelit. Ketiga kurator, penanggung jawab pengurusan dan pemberesan harta pelit setelah putusan. Keempat, hakim pengawas, hakim yang mengawasi pelaksanaan proses kepelitan dan tindakan koruptor. Selanjutnya ada syarat pengajuan kepelitan, yaitu 1. Memiliki 2 kreditur yang terdaftar. 2. Terdapat setidaknya 1 utang yang telah jatuh tempo dan tidak dibayar. Ketiga, permohonan dapat diajukan oleh debitur sendiri atau oleh kreditur. Selanjutnya permohonan dilayangkan ke pengadilan niaga sesuai yurisdiksi. Proses kepelitan atau langkah utamanya dilihat dari diagram ringkas yang menampilkan urutan proses dari pengajuan hingga pemberesan bedel pelit. Setiap langkah diawasi oleh pengadilan atau menjamin kapasitas hukum, seperti bisa dilihat sama-sama di layar. Nah, akibat hukum dari putusan pelit yang pertama ada debitur kehilangan hak mengelola dan mempergunakan harta yang menjadi bedel pelit. Kedua, harta debitur berubah status menjadi bedel pelit dan dikuasai koruptor. Ketiga, seluruh tindakan pengelolaan dan penjualan harta dilakukan untuk membayar kreditur sesuai peringkat. Terakhir, pembayaran mengikuti urutan preferensi diatur oleh undang-undang. Nah, akibat hukum dari putusan pelit, debitur kehilangan hak mengelola dan atau mempergunakan harta yang menjadi bedel pelit. Yang kedua, harta debitur berubah status menjadi bedel pelit dan dikuasai koruptor. Ketiga, seluruh tindakan pengelolaan dan penjualan harta dilakukan untuk membayar kreditur sesuai peringkat. Dan keempat, pembayaran mengikuti urutan preferensi yang diatur oleh undang-undang. Selanjutnya ada PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran utang. Sebelumnya apa itu PKPU? PKPU adalah upaya hukum untuk memberikan waktu kepada debitur merestrukturisasikan utang sehingga terhindar dari pelit. Fungsi yaitu berfungsi sebagai mengatur negosiasi antara debitur dan kreditur, memungkinkan rencana pembayaran atau penyusunan ulang kewajiban. Sifat PKPU yaitu bisa bersifat sementara atau penundaan atau berujung pada perjanjian tetap yang mengikat para pihak. Kelebihan dan kekurangan kepelitan. Kelebihannya yaitu ada 1. Memberikan kepastian hukum dan memproses yang jelas. 2. Melindungi kepentingan kreditur melalui mekanisme distribusi harta. 3. Menciptakan proses terstruktur untuk pemberesan utang. Kekurangannya itu proses dapat memakan waktu lama dan biaya pengadilan atau koruptor tinggi. Yang kedua, risiko penyalahgunaan prosedur untuk menunda kewajiban secara tidak wajar. Ketiga, dampak reputasi dan akses pembiayaan bagi debitur setelah pelit. Nah, setelah penjelasan itu dapat disimpulkan bahwa inti kepelitan adalah mekanisme hukum untuk menyelesaikan utang yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dan melibatkan debitur, kreditur, dan hakim pengawas. Untuk diskusi kelas, nanti dinyatakan pihak mana yang paling terdampak dan bagaimana penyelesaian dilakukan. Baik, sampai di sini penjelasan yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.